Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizkia Husen dari Universitas Hairun Ternate, program studi pendidikan fisika semester 5 dengan mata kuliah laboratorium fisika. Di sini saya akan membahas tentang suhu dan kalor. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu suhu atau apa pengertian dari suhu. Di sini, suhu adalah suatu ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam benda. Alat-alat laboratorium. Termometer terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kita membahas yaitu termometer berdasarkan bahan zat cair. Di sini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama termometer ruang. Termometer ruang kegunaannya untuk mengukur suhu ruangan. Maka termometer ini dipasang di dalam ruangan, biasanya ditempel di dinding ruangan. Tingkat ketelitian skala termometer ruang adalah dari min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Skala ini dipergunakan karena suhu udara di beberapa tempat bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius, misalnya pada wilayah Eropa. Sementara di sisi lainnya, suhu tidak pernah melebihi 50 derajat Celcius. Yang kedua itu termometer laboratorium. Termometer laboratorium kegunaannya untuk mengukur suhu air yang sedang dipanaskan atau air dingin. Sebagai medianya, termometer laboratorium memakan alkohol atau air raksa. Raksa dimasukkan pada pipa yang sangat kecil atau pipa kapiler. Kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis. Hal ini bertujuan agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Yang ketiga itu termometer klinis. Termometer klinis kegunaannya untuk mengukur suhu badan. Ada termometer digital dan ada yang manual. Termometer manual alias termometer analog biasanya terdiri atas tabung, penanda, dan zat yang bisa bereaksi dengan suhu tubuh tingkat ketelitian. Termometer ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu pada tubuh pasien. Dalam keadaan sehat, suhu tubuh manusia sekitar 37 derajat Celcius, tapi ketika demam, suhu tubuh dapat melebihi angka tersebut. Bahkan bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Skala pada termometer jenis ini hanya dari 35 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Hal tersebut karena disesuaikan dengan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh tidak mungkin di bawah 35 derajat Celcius dan lebih dari 43 derajat Celcius. Yang keempat itu termometer Sykes-Bellany. Termometer Sykes-Bellany kegunaannya untuk mengukur suhu maksimum dan minimum yang dicapai selama periode waktu tertentu, misalnya 24 jam. Alat ini digunakan untuk merekam suhu ekstrim di suatu lokasi, misalnya dalam meteorologi dan hortikultura. Nah, di sini yang kedua tentang termometer berdasarkan bahan zat padat. Yang pertama itu termometer bimetal. Termometer bimetal kegunaannya alat yang terdiri dari 2 logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya. Direkatkan menjadi satu, misalnya bimetal terbuat dari besi dan tembaga. Sebelum dipanaskan, bimetal itu dalam keadaan lurus. Kemudian setelah dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam atau besi yang nilai koefisien muai panjangnya kecil atau lambat memuai. Yang kedua itu termometer hambatan. Termometer hambatan kegunaannya terbuat dengan dasar perubahan hambatan logam seperti termometer hambatan platina. Dalam termometer hambatan berisi kawat penghambat yang disentuhkan pada benda yang diukur suhunya. Contohnya pada pengolahan besi dan baja. Suatu tegangan atau potensial listrik yang bernilai tetap diberikan sepanjang termistor, yaitu sensor yang dibuat dari logam dengan hambatan yang bertambah jika dipanaskan. Tingkat ketelitiannya di atas 1000 derajat Celcius termokopel. Yang ketiga itu kita membahas tentang termometer berdasarkan bahan gas. Termometer gas adalah jenis termometer yang memanfaatkan sifat-sifat termal gas. Ada 2 macam termometer gas, yakni prometer dan termometer hortikultura atau termometer inframerah.
Yang pertama di sini prometer. Prometer kegunaannya adalah jenis termometer penginderaan jauh yang digunakan untuk mengukur suhu suatu permukaan. Prinsip kerja prometer yaitu dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda yang suhunya sangat tinggi. Tingkat ketelitian prometer dapat digunakan untuk mengukur suhu antara 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Yang kedua itu termometer inframerah. Termometer inframerah kegunaannya adalah sebuah alat ukur suhu yang dapat mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Infrared thermometer menawarkan kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik selama objek diamati. Radiasi energi sinar inframerah diukur dan disajikan sebagai suhu. Termometer ini menawarkan metode pengukuran suhu yang cepat dan akurat dengan objek dari kejauhan dan tanpa disentuh, situasi ideal di mana objek bergerak cepat, jauh letaknya, sangat panas, berada di lingkungan yang bahaya, dan adanya kebutuhan menghindari. Nah, sekarang kita masuk pada pokok bahasan kalor. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa itu kalor. Kalor adalah menyatakan jumlah panas dan merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam sistem CGS adalah kalori, sedangkan dalam sistem internasional, kalor adalah joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Grafik perjalanan kalor. Di sini diperhatikan ini gambar tentang grafik perjalanan kalor. Di sini A ke B dan C ke D mengalami perubahan suhu. Kalor yang dibutuhkan dicari dengan persamaan Q sama dengan MC kali delta T, di mana C kalor jenis zat, Q banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, E massa benda, dan delta T perubahan suhu. Sedangkan B ke C dan D ke E zat mengalami perubahan wujud. Besarnya kalor yang diperlukan dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan M kali L. Yang dimaksud perubahan wujud adalah perubahan keadaan suatu zat, seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kapasitas kalor adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis dinyatakan oleh persamaan C sama dengan Q per delta T. Apabila dua zat atau lebih dicampurkan pada satu wadah, maka zat yang suhunya tinggi akan melepas kalor sehingga dicapai suhu kesetimbangan. Pada peristiwa tersebut berlaku persamaan Q lepas sama dengan Q terima, yang pertama kali ditemukan oleh Joseph Black sehingga dikenal sebagai asas Black. Berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 500 gram es pada suhu min 2 derajat Celcius agar menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius? Tips pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar sketsa perjalanan kalor. Kemudian menulis besaran yang diketahui dan besaran yang ditanya. Kemudian cari satu persatu Q1, Q2, dan Q3 sesuai dengan grafik yang telah dibuat. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan delta T, pada Q1 es bersuhu min 2 derajat Celcius.
menjadi es 0 derajat Celcius, sehingga delta T adalah 0 min 2, sehingga didapatkan hasil 2 derajat Celcius. Pada ketiga, air 0 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, sehingga 40 derajat Celcius sebagai suhu akhir 40 min 0, sehingga hasilnya 40 derajat Celcius. Kemudian kita cari Q total dengan menambahkan Q1, Q2, tambah Q3. Hasilnya 60.500 kalori. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.